Di musim dingin tahun 1974, Renee Wiklund yang berusia 23 tahun sedang menikmati hidup yang dia impikan. Bersama suaminya, Jack, mereka baru saja pindah ke rumah pertama mereka di pinggiran Clearview, Washington. Kehidupan mereka semakin sempurna setelah lahirnya bayi perempuan mereka yang diberi nama Sana. Suatu sore di akhir bulan Desember, Renee memanfaatkan cuaca yang hangat untuk membersihkan jendela luar rumah, sementara Sana yang baru berusia lebih dari setahun bermain di rerumputan dekat ibunya. Posisi rumah mereka jauh dari jalan besar, sehingga situasi lingkungan biasanya tenang dan hampir tidak pernah ada orang yang lewat. Tapi sore itu, tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Renee mendongak, dia melihat seorang pria jangkung dengan rambut acak-acakan berjalan mencurigakan menuju rumahnya. Ketika mata mereka bertemu, pria itu berbalik dan berjalan kembali ke arah dari mana dia datang. Renee, ibu muda itu, tidak terlalu memikirkan kejadian singkat itu. Dia mengira pria itu hanya salah rumah dan baru menyadari kesalahannya. Tanpa merasa terganggu, Renee kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun dalam hitungan detik, pria itu kembali, kali ini berlari menuju Renee dan putrinya. Panik karena mengira pria itu mengincar putrinya, Renee langsung melepaskan apa yang dia pegang dan memeluk Sana erat-erat. Setelah memastikan Sana aman dalam pelukannya, Renee bergegas menuju pintu depan, tetapi pria itu sudah sangat dekat di belakangnya. Renee berhasil masuk ke dalam rumah, tetapi tidak cukup cepat untuk menutup pintu. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, pria itu yang tingginya lebih dari 6 kaki dan beratnya lebih dari 100 kg sudah berada di ruang tamunya. Masih berharap bisa menemukan jalan keluar, Renee berusaha tetap tenang dan dengan berani bertanya kepada pria asing itu mengenai maksud dari tindakannya dan apa yang sebenarnya ia inginkan. Jawaban pria itu sangat menakutkan. Dengan suara datar, dia memerintahkan Renee untuk melepaskan pakaiannya atau dia akan menghilangkan nyawa anaknya. Untuk menunjukkan bahwa dia serius, pria itu mengeluarkan benda tajam dan menodongkannya ke wajah Sana. Mendengar putrinya menangis ketakutan, Renee tahu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat adalah menuruti semua permintaan pria itu. Dengan tangan bergetar, dia mulai melepas pakaiannya. Setiap gerakan terasa berat dan lambat. Pria itu tetap berdiri di sana dengan tatapan kosong dan memegang benda tajam dengan erat. Setelah melepaskan pakaiannya dan melemparkannya ke lantai, pria itu mendekati Renee dan meminta dia melakukan sesuatu dengan mulutnya. Renee sangat ketakutan, tetapi berusaha untuk tetap tenang sambil berdoa agar mereka bisa keluar dari situasi ini dengan selamat. Selama kekerasan terhadap dirinya berlangsung, Renee berusaha mengingat setiap detil penyerangnya. Pria itu memiliki rambut merah yang acak-acakan dan janggut serta kumis yang mencolok, berbeda dari apapun yang pernah Renee lihat sebelumnya. Yang paling menakutkan adalah matanya. Tidak peduli seberapa keras Renee mencoba, dia tidak bisa melihat sedikit pun tanda kepedulian atau empati di mata pria itu. Setelah pria itu selesai melakukan kejahatannya, dia merapikan pakaiannya dan berterima kasih kepada Renee dengan nada dingin tepat sebelum ia pergi dari pintu depan. Renee merasa lega namun sangat ketakutan. Tubuhnya bergetar dan rasa sakit serta kelelahan membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Namun sebagai seorang ibu, nalurinya mengatakan bahwa dia harus segera bertindak untuk melindungi Sana meskipun setiap langkah terasa berat dan menyakitkan. Renee merasa bahwa dia harus meninggalkan rumah dengan sisa tenaga yang ada sebelum pria itu kembali dan membahayakan mereka lagi. Dengan tangan bergetar, Renee merapikan pakaiannya dan berlari ke pintu belakang sambil memeluk Sana erat-erat. Dia membuka pintu, melangkah ke halaman gelap, dan cepat-cepat menuju pagar rumah, berharap ada tetangga yang bisa membantu. Dengan sisa tenaganya, dia melompat pagar dan berlari ke rumah Barbara dan Don Hendrickson di seberang jalan, berharap mereka bisa memberi perlindungan atau setidaknya tempat yang aman. Barbara dan Don adalah tetangga terdekat Renee dan telah berteman akrab sejak lama.
Pasangan parubaya ini sangat menyayangi Rene dan Sana, memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri. Ketika Barbara membuka pintu dan melihat Rene yang pucat dan ketakutan, dia langsung tahu ada sesuatu yang salah. Rene bergetar dan memeluk Sana yang gelisah, segera masuk ke rumah Barbara. Dengan suara bergetar, Rene memberitahu bahwa dia telah diperkaos dan takut pelaku mungkin masih dekat. Barbara tidak membuang waktu. Dia segera mengambil alat perlindungannya dari lemari dan mengisinya. Setelah itu, dia menuju ruang tamu dan menghubungi polisi dengan tegang. Sambil menunggu polisi, Barbara meminta Don mengunci semua pintu dan jendela untuk memastikan rumah aman. Dia berjaga di depan, memegang alat pelindung dan terus memeriksa halaman serta jalanan sekitar rumah. Sementara itu, Rene duduk di sofa, memeluk Sana yang masih menangis, merasa sangat lelah dan cemas, tetapi merasa sedikit aman karena kehadiran Barbara dan Don. Beberapa menit kemudian, suara sirene polisi terdengar. Barbara merasa lega saat mobil polisi tiba dan petugas mulai memeriksa area sekitar. Rene yang masih gemetar menjelaskan bahwa pelaku memiliki rambut merah berantakan, janggut dan kumis tebal, serta mata kosong. Dia juga menggambarkan ukuran tubuh pelaku yang besar dan mudah dikenali. Penyelidik segera teringat pada Charles Rothman Campbell, seorang penjahat karir yang cocok dengan deskripsi Rene. Polisi pun melakukan pencarian, tetapi meskipun memeriksa beberapa lokasi, pelaku tidak ditemukan dan mungkin sedang bersembunyi di tempat yang sulit dijangkau. Sementara itu, Rene terus merasa cemas dan tertekan. Bayangan pelaku terus menghantuinya. Dia hidup dalam ketakutan dan berharap polisi bisa segera menangkap pelaku, meski kenyataannya butuh beberapa tahun sebelum harapan itu menjadi kenyataan. Kehidupan Rene berubah drastis setelah kejadian itu. Setiap hari terasa lama dan penuh ketidakpastian, dengan setiap suara di sekitar rumah membuatnya merasa waspada. Dia terus berpikir tentang kemungkinan pelaku yang masih bebas. Butuh waktu sekitar 2 tahun bagi polisi untuk menemukan petunjuk baru dalam kasus tersebut. Selama waktu itu, peristiwa tersebut mulai mempengaruhi pernikahan Rene dan akhirnya dia dan suaminya memutuskan untuk berpisah. Meskipun mereka tidak lagi tinggal bersama, kedekatan mereka sebagai orang tua tetap terjaga. Mereka terus bersama untuk memastikan Sana merasa aman dan dicintai di tengah perubahan besar dalam hidup mereka. Saat itu, Rene bekerja sebagai ahli kecantikan dan akuntan paruh waktu dari rumah, menangani pembukuan untuk beberapa salon lokal. Dengan penghasilan yang cukup, dia dan Sana bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Namun rasa waspada selalu menyertai hari-harinya, karena ancaman dari pria yang telah menyebabkan penderitaan masih bisa kembali kapan saja. Pada tahun 1976, Campbell akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa untuk diinterogasi terkait penyerbuan rumah dan kekerasan yang terjadi. Ketika saatnya tiba bagi Rene untuk mengidentifikasi pelaku dari barisan, dia tanpa ragu menunjukkan Campbell sebagai orang yang menyerangnya. Wajah pria itu tetap jelas dalam ingatannya, dan meskipun kehidupannya telah mengalami banyak perubahan, ingatan itu terus membekas dalam dirinya. Pada saat itu di persidangan, baik Rene maupun Barbara diminta untuk menceritakan kejadian pada bulan Desember tersebut di depan juri. Juri pun langsung menjatuhkan vonis bersalah atas tuduhan pemerkosaan tingkat pertama. Campbell dijatuhi hukuman 40 tahun penjara sebagai balasan atas tindakan keji tersebut. Setelah proses persidangan yang panjang dan melelahkan, Rene akhirnya merasakan sedikit kelegaan dengan vonis bersalah yang dijatuhkan kepada Campbell. Dia merasa ada langkah kecil menuju keadilan setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Ketika keadaan mulai membaik, Rene mendapat kabar buruk bahwa mantan suaminya, Jack, diserang dan mengalami luka bakar yang parah. 5 bulan kemudian, Jack ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dalam kecelakaan mobil yang belum sepenuhnya jelas penyebabnya. Kehilangan Jack sangat menyedihkan bagi Rene, tetapi dia bertekad untuk tetap kuat untuk Sana yang sudah menghadapi banyak kesulitan. Rene dan Sana saling mendukung satu sama lain melalui masa-masa sulit tersebut. Setelah Jack dikebumikan, Rene memutuskan untuk mengadopsi seekor anjing yang segera menjadi teman yang sangat dicintai dan memberikan rasa aman serta harapan baru bagi mereka. 4 tahun berlalu dan hidup Rene serta Sana tampak normal kembali. Bisnis akuntansi Rene berkembang baik dan Sana berprestasi di sekolah. Mereka mulai merasa bahagia dan hidup lebih tenang.
Dengan Campbell di penjara, Rene merasa bisa sedikit bernafas lega. Dia pikir ancaman itu sudah berakhir, tapi tak disangka kehidupan mereka akan kembali terguncang lebih cepat dari yang mereka duga. Pada musim dingin tahun 1982, Ibu Rene datang dari North Dakota untuk mengunjungi keluarga. Namun kunjungan ini tidak berjalan mulus. Suatu malam, saat mereka berkumpul bersama, anjing mereka yang biasanya tenang mulai bertindak aneh. Anjing itu mundar-mandir dengan gelisah, menggonggong panik, dan tidak mau berhenti. Meskipun mereka mencoba menenangkannya, anjing itu terus berlari antara pintu depan dan jendela ruang tamu. Ibu Rene merasa khawatir tetapi tidak ingin menambah kecemasan keluarga. Meskipun dia tergoda untuk memeriksa keluar, dia takut dengan apa yang mungkin dilihatnya. Keesokan paginya, Rene dan ibunya menemukan jejak kaki pria besar di salju di bawah jendela ruang tamu. Don dan Barbara Hendrickson juga menemukan jejak yang sama di halaman rumah mereka. Suatu saat Ibu Rene melihat Rene menatap keluar jendela dengan cemas. Saat ditanya, Rene mencoba meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, ibunya merasa ada sesuatu yang tidak beres dari ekspresi wajah Rene dan mulai curiga ada yang disembunyikan putrinya. Peristiwa yang dialaminya memang sangat mengganggu, tetapi Rene merasa tidak perlu memberitahu ibunya tentang kekerasan dan ancaman yang dia dan Sana alami. Rene menanggung semua beban itu sendirian, tidak ingin membuat keluarganya khawatir tentang situasi berbahaya yang mereka hadapi. Beberapa minggu setelah ibunya pulang, anjing miliknya menggigit seorang anak sehingga mereka terpaksa mencari rumah baru untuk anjing tersebut. Tanpa pelindung anjing, Rene dan Sana merasa kembali sendirian. Pada tanggal 14 April 1982, Rene sedang beristirahat di rumah karena radang tenggorokan yang parah. Barbara yang membantu merawatnya dengan sup dan makanan yang mudah ditelan mengatakan kepada suaminya bahwa dia akan membawakan makanan untuk Rene dan akan segera kembali. 1 jam berlalu dan kemudian 1 jam lagi tanpa ada tanda-tanda Barbara. Karena tidak biasa baginya untuk tetap berada di luar setelah jam makan malam, dia memutuskan untuk pergi ke rumah tetangga dan memastikan semuanya baik-baik saja. Setelah mengenakan mantelnya, Don menuju ke rumah Rene. Ketika dia tiba, dia terkejut melihat pintu depan terbuka. Mengetahui betapa sadarnya Rene akan keamanan dalam beberapa tahun terakhir, hal ini langsung membuat dia waspada. Saat melewati ambang pintu, dia disambut dengan keheningan yang begitu memekakan telinga hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Di dekat pintu masuk, ia melihat Barbara, satu-satunya wanita yang dicintainya, terbaring telungkup di genangan noda merah. Sebuah luka parah di bagian leher Barbara membuat Don yakin bahwa Barbara sudah tidak ada bersamanya. Don takut untuk melangkah lebih jauh, namun ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Rene dan Sana masih berada di dalam rumah di suatu tempat, dan dia berharap dia bisa tiba di sana tepat waktu untuk menyelamatkan mereka dari monster yang telah menghilangkan nyawa istrinya. Don melangkah pelan-pelan melewati kamar tidur Sana, berharap menemukan sesuatu yang menenangkan. Namun, kamar itu kosong dan rasa takutnya semakin dalam. Dengan hati yang berdebar kencang, dia melanjutkan langkahnya menyusuri lorong yang terasa semakin gelap dan sepi. Ketika akhirnya dia mencapai kamar Rene, pemandangan di dalamnya benar-benar mengejutkan dan mengguncang hatinya. Di lantai dekat tempat tidur, terbaring tubuh Rene dalam kondisi sangat parah. Wajahnya hampir tidak dapat dikenali karena kerusakan yang parah, dengan hampir semua tulang di wajahnya mengalami kerusakan. Lehernya juga mengalami luka yang serius, menambah kepedihan dan ketidakberdayaan yang dirasakannya. Beberapa meter dari tubuh ibunya, tergeletak tubuh Sana yang tidak utuh. Daun telinganya juga mengalami luka berat, menunjukkan bahwa pelaku mungkin mencabut anting-antingnya selama serangan. Don pun langsung berlari keluar menuju jalan di depan rumah itu dan berteriak meminta bantuan. Ia berusaha menjelaskan situasi kepada para tetangga yang kebetulan lewat. Dengan ketegangan yang menyelimuti setiap kata, dia memberitahu mereka bahwa ada sesuatu yang buruk telah terjadi di rumah Rene. Beberapa menit kemudian, mobil polisi tiba di lokasi. Petugas yang pertama tiba segera memperhatikan ekspresi cemas dan ketakutan Don, serta sikap panik yang jelas tampak di wajahnya. Tanpa membuang waktu, mereka masuk ke rumah untuk memeriksa situasi.
Di dalam rumah Rene, polisi segera menemukan kondisi mengerikan yang dijelaskan oleh Don. Mereka mulai bekerja dengan cepat, mengamankan lokasi kejadian dan memastikan tidak ada ancaman yang tersisa. Dengan penuh kehati-hatian, mereka memeriksa keadaan di kamar dan mengumpulkan bukti yang mungkin berguna untuk penyelidikan. Polisi juga mulai mengumpulkan keterangan dari Don, berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin untuk membantu dalam penyelidikan. Mereka bertanya, apakah dia mengetahui seseorang yang mungkin memiliki dendam terhadap Rene. Don menjawab bahwa satu-satunya orang yang bisa dia pikirkan adalah pria yang pernah memperkaos Rene beberapa tahun lalu, tetapi itu tidak mungkin karena pria itu masih berada di penjara. Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Don Hendrickson, para penyelidik mengetahui bahwa penyerang Rene adalah seorang pria bernama Charles Rothman Campbell. Namun bertentangan dengan keyakinan Don, Campbell ternyata telah dibebaskan ke rumah singgah setahun sebelumnya. Dan yang lebih mengejutkan, rumah singgah itu berjarak kurang dari 10 mil dari rumah Rene. Penangkapan Campbell kali ini berlangsung cepat. Karena dia masih dalam pengawasan polisi, menemukan keberadaannya relatif mudah. Ketika dia akhirnya ditangkap, barang-barang milik Rene Wiklund ditemukan di saku jaketnya, termasuk perhiasan milik Rene dan anting-anting kecil yang telah dicopot dari telinga sana. Penemuan ini menjadi bukti yang sangat memberatkan. Selanjutnya, polisi melakukan pencarian di kendaraan Campbell dan menemukan jejak noda merah di dalamnya. Analisis noda merah tersebut menunjukkan kesesuaian dengan noda merah para korban. Dengan bukti-bukti yang ada, kasus ini semakin mendekati penyelesaian dan Campbell harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Setelah melalui proses investigasi yang mendalam, terungkaplah kebenaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi di malam tragis itu. Para penyelidik menemukan bahwa Campbell yang baru saja dibebaskan dari penjara dan dipindahkan ke fasilitas yang berjarak kurang dari 10 mil dari lokasi penghilangan nyawa memang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Menurut penyidik, hari itu Campbell diyakini mungkin masuk ke rumah Rene saat dia sendirian. Dia memukuli dan memperkaos Rene dengan kekerasan yang sangat ekstrim sebelum akhirnya menghilangkan nyawanya. Beratnya luka yang diderita Rene menunjukkan bahwa Rene memang menjadi target utama. Setelah menghabisi Rene, Campbell mulai menggeledah rumah, mencuri perhiasan dan barang-barang berharga yang bisa digadaikan untuk mendapatkan uang tunai. Sayangnya, pada saat yang bersamaan, Sana pulang dari sekolah dan tidak sengaja bertemu dengannya. Campbell yang panik dan marah menyerang Sana tanpa ampun. Campbell juga menarik paksa anting-anting dari telinga Sana, menyebabkan luka yang ditemukan oleh tim forensik. Beberapa saat kemudian Campbell mendengar suara dari depan rumah. Suara itu datang dari arah pintu depan dan ternyata adalah Barbara yang datang untuk merawat Rene. Tanpa mengetahui apa yang telah terjadi di dalam rumah, Barbara memasuki rumah dengan niat baik. Namun begitu Barbara memasuki rumah, dia langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Dia terkejut dan ketakutan ketika melihat kekacauan yang ada di sekeliling. Mencoba mencari tahu apa yang terjadi, dia berlari menuju lorong untuk memastikan keadaan. Sayangnya, Campbell yang mengetahui kehadiran Barbara mengejarnya dengan cepat. Barbara berusaha melarikan diri menuju pintu keluar, tetapi dia terjebak di lorong sempit. Campbell yang jauh lebih kuat dan berbahaya dengan mudah mengejarnya dan menyerangnya hanya beberapa meter dari satu-satunya jalan keluar yang bisa dia coba gunakan untuk melarikan diri. Dan inilah yang terjadi selanjutnya dalam proses persidangan. Charles Campbell didakwa dengan 3 dakwaan penghilangan nyawa tingkat pertama atas kehilangan nyawa Rene, Sana, dan Barbara. Motif diyakini adalah kebutuhan obsesif untuk membalas dendam. Pria ini tidak dapat menerima kenyataan bahwa Rene telah melaporkan kejadian penyerangan itu kepada polisi. Pacar Campbell pada saat penangkapannya mengklaim bahwa dia sering berkendara ke rumah Rene ketika dia sedang dalam masa cuti kerja, berharap untuk melihat sekilas Rene. Dia rupanya telah menguntitnya selama berbulan-bulan sebelum penghilangan nyawa itu terjadi, hanya menunggu kesempatan untuk menyerang. Pada bulan Desember 1984, Campbell dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman mati. Setelah melalui berbagai upaya banding yang gagal, eksekusinya akhirnya dilaksanakan pada tahun 1994. Ibu Rene mengajukan gugatan terhadap negara, mengklaim bahwa mereka seharusnya memberitahu korban kejahatan jika pelaku kejahatan dibebaskan lebih awal dari jadwal.
Dia percaya bahwa jika Rene tahu bahwa Campbell telah dibebaskan, dia bisa saja mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dan anaknya. Don Hendrickson juga mengajukan gugatan dengan alasan yang sama dan menerima hampir $1 juta sebagai ganti rugi. Dia tidak mengerti mengapa tidak ada lembaga yang memberitahu korban bahwa penyerang yang dianggapnya sangat berbahaya ternyata masih tinggal di dekatnya.